Oke, halo semuanya, selamat datang di TSM Talk, bincang-bincang seru bersama narasumber yang gak kalah seru. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang super keren juga, yang sebelumnya di TSM Talk 4 dan 5, kita udah membahas seputar organisasi, dan juga di TSM Talk yang kelima, kita membahas mengenai asisten dosen dengan Ci Agnes ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan merangkum semuanya dalam satu narasumber juga, yaitu udah kedatangan Ko Kevin, silakan Ko. Ya, hai semuanya. Kenalin, saya Kevin Edric yang Riko, mahasiswa akuntansi angkatan 2016 dan sekarang bekerja di PwC Indonesia. Oke, angkatan 2016 ya Ko, Ya, ngambil 16. akuntansi. Nah, Koko sekarang berarti udah 2 tahun ya bekerja di PwC, dan Ya. sekarang posisinya sebagai Assurance Associate. Oke. Pada Iya. saat Koko kuliah dulu mengambil konsentrasi apa Ko? Konsentrasi pas accounting-nya ya, Iya, betul. keuangan, finance. Oke, paling berarti aku tadi kan udah kenalin nih, Koko udah organisasi, terus ikut lomba juga, dan juga Koko ikut di asistensi juga. Nah, mungkin boleh dijelasin Koko ikut apa aja sih selama Koko kuliah di TSM ini? Ya, di tahun pertama maba lah ya. Pas maba itu aku ikut di senat mahasiswa, khususnya di bidang 1. Terus di tahun kedua itu juga di senat mahasiswa bidang 1 juga, dan di tahun ketiga itu student community ICAW Indonesia. Nah, itu sekilas organisasinya, tapi di selang-seling ketika jalanin kehidupan organisasi itu ada ikut dunia perasistensi juga, asisten dosen, kurang lebih selama 2 tahun ya, kurang lebih selama 2 tahun ya. Dan di ketika ngejalanin itu semua juga dibarengi kebetulan bersyukur dapat kesempatan buat masuk ke tim lombanya TSM. Oke, Itu cukup sih. banyak berarti ya, organisasi, Iya. tim lomba, dan asistensi. Nah, kalau dari Koko sendiri nih, kan Koko pengen ikutan dari semester awal berarti ya, senat mahasiswa dan juga yang lainnya. Kira-kira motivasi Koko buat ikutan tuh apa sih? Karena baru awal-awal biasanya kan masih bingung ya kok. Di Koko juga pengen ikut, itu motivasinya apa kok? Motivasinya sebenarnya sederhana sih, karena kalau aku pikir dunia kampus ini jadi wadah yang kayak gimana ya, buat kita explore diri kita lah ya. Buat kita explore diri kita pastinya adalah dari sisi akademik, itu nggak boleh dilupain. Dari sisi akademik kita udah dari Senin sampai Sabtu gitu ya, itu mungkin ada kegiatan kuliah ya kan, tapi di satu sisi akademik aja dirasa nggak cukup gitu. Ketika dulu SMA lah, itu kan dulu pernah sekolah juga gitu kan, dan ikut organisasi juga. Nah, somehow otak kita udah keisi gitu ya. Oke, lumayan banyak gitu ya, udah keisi berbagai ilmu, tapi gimana kalau misalnya kita gunain ilmu kita diaplikasikan keluar gitu. Nah, diaplikasikan keluar ya memang kita butuh skill tambahan gitu, butuh soft skill, gimana deal with people gitu ya, how to communicate our ideas gitu ya, terus gimana kita bisa dealing with a problem gitu, dan banyak hal yang jujur gue rasain gitu ya, dapet hikmahnya ketika join ke sebuah organisasi gitu. Karena ya itu tadi, ketika kita nanti bekerja, ketika kita berbisnis gitu ya, apa yang ada di ilmu di kepala kita tuh sebenarnya belum cukup gitu. Kadang harus dibarengi dengan satu bumbu lagi, yaitu ya tadi soft skill itu sih. Dan berangkat dari pikiran sederhana itu, ya udah dari semester pertama ada organisasi apa yang bisa positif, yang bisa membangun karakter kita gitu ya, dan bisa menambah value added gitu ya ke dalam kehidupan kampus kita. Ya udah, aku cari-cari, dapat senat mahasiswa, dapat dunia asisten, dan juga bersyukur dapat coba di tim lomba gitu. Oke, berarti intinya nggak cukup di akademik aja ya, Ya. tetap harus nyari soft skill yang lain dengan Iya. organisasi dan asistensi ini ya. Ya, in my opinion ya. Itu ya berarti Iya. motivasinya ya Iya. Kok. Berarti Koko ikut di senat mahasiswa 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Oke, setelah itu Koko berhenti baru lanjut asistensi atau gimana? During di tahun kedua itu ya, kalau nggak salah itu udah sambil jalan sama asistensi sih. Oh, Dan sambil- asistensi, dan Oke. juga organisasi yang pas tahun ketiga itu di ICAW Indonesia itu juga jalan asistensi juga, dan jalan sama tim lomba juga gitu. Nah, itu poin menariknya kok. Buat Koko ikutan dalam semuanya ini berbarengan, gimana cara Koko manage waktunya nih? Sekarang Koko juga kan akademiknya dari seorang mahasiswa harus tetap terjaga ya. Ya. Nah, dari Koko sendiri gimana sih cara time managementnya? Oke, time management sebenarnya kita punya kalau
teman-teman tahu gitu ya ada kuadran mana yang urgent, mana yang important. Sebenarnya belajar dari sana dulu sih. Kita jadi aku mappingin nih tiap hari mana yang urgent, mana yang important. Yang kita lakuin dulu yang urgent dan juga important gitu. Yang mungkin tidak urgent dan juga nggak important, mungkin kita bisa didelegasikan atau kita bisa tunda gitu. Nah, kuncinya adalah time managementnya, cari teman sebanyak-banyaknya. Ya maksud di sini teman bukan hanya teman buat bermain ya. Tapi dulu aku lebih cari sebuah kelompok, ada kelompok belajar. Ya, kelompok belajar berarti orang-orang yang mungkin akademisnya itu cukup tinggi gitu ya, dan rajin gitu ya, mereka tingkat kerajinannya luar biasa lah. Ada juga yang mungkin kelompok yang dalam tingkat organisasi gitu ya, mungkin kita punya suatu project ya, kita punya sebuah program, aku punya kelompoknya juga gitu. Nah, terus dalam kelompok kecil lagi ada juga yang tadi aku bilang ada tim lomba dan juga ada tim asisten gitu. Nah, aku punya kelompok ini gitu. Aku punya kelompok ini yang aku jadiin sebagai alat yang menunjang aku gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya, karena kan aku kayak misalnya lagi lomba gitu ya, misalnya ke Solo, ke Jogja, ke Malang gitu kan, itu kan hampir time span-nya seminggu gitu misalnya, otomatis aku nggak masuk ke kuliah, ke kelas gitu seminggu. Dan kita kan 7 kali pertemuan UTS, 7 kali pertemuan UAS gitu, dan intensitasnya itu nggak cuma 1 minggu bolos kelas doang, bukan maksudnya bolos ya, maksudnya nggak ikutin kelas gitu ya, karena ada keperluan di luar. Nah nanti bisa tuh 3-4 kali kita nggak masuk kelas gitu. Dan otomatis waktu kita udah ke-spend dong buat nanti misalnya kalau kayak dalam hal itu lomba gitu. Nanti pas pulang lomba mungkin ada program kerja juga dari organisasi aku gitu. Contoh nanti misalnya pas aku lagi senat atau lagi di ICW. Jadi ya terus gitu. Hampir bisa dibilang setiap minggu itu cukup padat aktivitas gitu. Nah, tapi apa yang bisa jadi apa ya pemicu gitu ya, kayak aduh aku harus keep it up nih sama apa yang gue udah ketinggalan gitu, entah itu di kelas, entah itu di asisten, entah itu di program kerja organisasi, itu harus keep it up kan, karena kan kita udah luangin satu waktu untuk sebuah hal gitu. Ya udah, kita punya satu kelompok itu ya kita maintaining aja, update. Contoh kalau misalnya mau ujian gitu, kemarin minggu ketiga ada belajar apa sih, ajarin aku lagi dong gitu. Ya udah, kita belajar lagi sama kelompok belajar itu. Dan syukurnya ya teman-temanku lumayan dalam lingkungan yang cukup positif sih environment-nya, nggak yang apa ya saling senggol-senggolan gitu, udah selalu belajar aja sendiri gitu kan. Nggak, tapi benar-benar suportif, karena ya baik lagi apa yang bisa kita kasih ke mereka ya coba suatu saat kita bakal bantu gitu. Jadi kunci time management kalau dibilang kayak gimana, nggak ada spesifik banget sih, tapi yang tadi aku bilang dari kuadran itu, aku tentuin mana yang urgent, mana yang important, dan itu ngeflow aja begitu setiap hari ini ngapain ya, hari ini ngapain ya. Dan tadi nggak terlepas dari lingkungan yang positif gitu, teman-temanku dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D gitu. Nah, dengan adanya 2 hal ini menurutku selama 4 tahun berkuliah di TSM kemarin cukup kebantu sih. Oke, berarti Gitu. selain skala prioritas tadi harus tentuin yang mana yang lebih urgent ya kok. Ya. Dan kelompok belajar ternyata penting juga ya. Penting banget. Itu kalau nggak ada mungkin saya nggak lulus. Karena saling membantu ya. Ya, gitu. Kalau betul. Koko lagi nggak ikutan di tim lomba, terus skip kelasnya, mungkin Koko bisa nanya ya, pelajaran apa sih yang kemarin, terus diajarin lagi. Betul. Saling ngasih Saling benefit mengisi lah, ya saling mengisi lah. Oke, kalau Koko banyak ikut organisasi dan lain-lain, itu berarti Koko merasa ada keuntungan ya di dalam organisasi ataupun tim lomba dan asistensi ini. Kalau menurut Koko sendiri, selagi Koko menjadi mahasiswa aktif, apa sih keuntungannya selain dari Koko mendapatkan soft skill itu? Oke. Selain soft skill ya, pasti networking sih. Network itu berasa banget, dan bersyukurnya TSM tuh memfasilitasi banget ya. Maksudnya ada senat, di senat pun kita ada sekolah tinggi yang lain gitu kan, ada pariwisata, STMA gitu, dan kita juga ada program kerja bareng mereka. Kita juga jadinya kan kenal gitu di luar dari TSM. Terus dari dunia perasistenan gitu kan, perasistensi kan mungkin satu angkatan kita nggak mungkin bisa kenal semua, tapi kalau dengan asisten, oh iya ada orang namanya si A, si B, si C, ya kan notice jadinya gitu kan. Nah terus mungkin ada asisten beberapa tuh yang memang udah profesional, maksudnya mereka udah lulus, udah kerja di tempat lain, tapi mereka masih menyimpan waktunya untuk asistensi gitu di dosen khususnya ya. Jadi bisa sharing lagi gitu. Terus di satu sisi, misalnya tim lomba gitu, kita ketemu nih sama teman-teman dari kampus lain, dari Surabaya, ya dari seluruh penjuru di Indonesia lah. Jadi networkingnya kejaga gitu. Kayak sekarang misalnya aku kerja di PwC gitu ya, tiba-tiba kenal gitu.
dari misal teman dari Parayangan, dari Pajajaran, dari mana yang kita kemudian visit gitu ke sana. Yang sehingga kan koneksinya jadi apa ya? Jadi ke maintain gitu kan. Jadi di luar dari soft skill yang menurutku banyak impact banget ya sampai sekarang ya itu networking sih. Itu benar-benar apa ya? Kayak dapat banget gitu. Oh gila kalau aku dulu nggak ikut hal-hal kayak begini, mungkin nggak bisa kenal orang ini. Dan masalahnya networking itu kadang bikin kasih kita opportunity yang baik gitu loh. Entah itu masalah kerjaan atau di luar kerjaan. Jadi konsep gue adalah kita nggak pernah ngelakuin something yang useless lah, as long as itu benar-benar beneficial, positif apa ya kegiatannya ya. Jadi nggak ada alasan apa ya, udahlah nggak usah ikut ini, nggak usah ikut B, C karena nggak bakal kasih kita impact apa-apa. Ya mungkin yang mereka ikutin salah sih. Itu. Berarti kalau selain dari soft skill ini ternyata yang paling impact kan banyak nih benefitnya ya. Kalau yang paling berimpact menurut Koko itu dari segi networking ya. Misalnya Koko ada program kerja juga yang berhubungan dengan eksternal, itu nantinya sampai dunia kerja itu Koko tetap menjalin hubungan baik dan ternyata notice nih, oh ini yang pernah kita bareng pas kerja itu ya gitu ya. Betul. Oke. Kalau kan dari tadi kita mention berapa kali terkait tim lomba ya Kok. Apa aja sih prestasi yang udah Koko dapetin dari tim lomba ini sendiri sih Kok? Wah, jangan disebut lah, ntar Aduh. dibilang sombong. Enggak. Ya cukup lumayan baik ya hasilnya. Tapi ya itu semua karena TSM support sih sama kita mahasiswanya. Tapi yang paling berkesan sih pas terakhir ya, itu kompetisi terakhir itu di ICAW Business Competition kita menangin se-regional Southeast Asia and China gitu. Itu yang memorable banget sih karena ya kita dari Indonesia compete, nanti dari masing-masing country gitu ya, se-Asia Tenggara dan juga China itu dikompetin lagi gitu. Nah kalau kemarin sih harusnya kita terbang ke Myanmar kalau nggak salah ya, cuman karena kita lagi COVID kemarin jadi ya sayang sekali online gitu. Ya makanya itu yang paling memorable sih, itu kompetisi terakhir dan memang punya apa ya tujuan tersendiri gitu karena selama ikut kompetisi kayaknya ini yang paling apa ya paling menantang, paling remarkable kalau kita bisa menang gitu. Ya akhirnya pas kompetisi terakhir itu kita menang mengalahi semua country yang lain sih. Nah, gitu itu tahun sih. berapa tuh Kok? 2020? Ya 2020 pas awal COVID itu. Berarti Koko semester berapa biasanya? Semester 8. Semester 7 atau 8 lupa udah dah. Akhir ya berarti. Ya itu udah akhir dan karena memang masih statusnya masih mahasiswa gitu ya. Wah ini udah final chance nih. Ya karena dulu tahun lalunya sempat ikut juga, cuman kalah gitu. Nah dari kalah itu kita belajar kan. Sebenarnya apa sih masih kurang gitu. Ya udah kita akhirnya cari tahu komposisinya apa yang kurang, ya udah coba lagi deh. Berhubung ini bisa jadi yang terakhir kali gitu. Dan ya syukurnya hasilnya ditutup dengan manis gitu ya. Berarti di akhir tahun juga ditutupnya dengan yang sangat baik ya lo prestasinya. Oke, berarti kalau Koko di akhir berarti lagi hektik-hektiknya skripsi. Ya, skripsi. Nah, kalau lagi kayak gitu kok kira-kira selain skripsi deh, kan pasti ada di satu titik Koko lagi nggak seimbang nih antara si organisasi, tim lomba, asistensi dan juga akademiknya. Nah, dari Koko sendiri gimana sih tipsnya kalau lagi nggak seimbang nih, lagi ada di timing yang kayak gitu? Gimana tuh? Ya tadi sebenarnya balik lagi ke jawaban yang aku tadi pertama ya, bersyukurnya punya teman-teman yang suportif gitu. Kayak contoh pas skripsi ya, itu pas skripsi itu kan semester juga di mana jadwal kompetisi itu padat. Ya itu bisa pernah rekor tuh satu mata kuliah cuma masuk 4 kali dari 7 kali gitu kan, which is hampir setengahnya kan. Itu benar-benar ketinggalan banget pelajaran gitu. Apalagi semester akhir kan pelajaran udah konsentrasi gitu kan, harus kerjain proposal dan skripsi juga kan. Dan itu kan bukan hal yang mudah kerjain skripsi dan proposal gitu. Ya untungnya punya teman-teman gitu. Kadang bingung variabel ini atau bingung ini harus isinya apa sih gitu. Nah mereka mau ngajarin gitu. Dan sebaliknya juga kadang aku tahu satu hal ini mereka kesusahan, ya udah kita saling sharing gitu. Jadi, nah kebetulan juga dosen-dosennya itu suportif sih. Maksudnya, tahu ini anak tuh lagi occasionnya apa sih nggak masuk kelas gitu. Jadi kadang disupport gitu. Bahkan ditanya kemarin gimana, share. Jadi cerita gitu pengalamannya apa. Terus kalau di kampus di sana tuh kayak gimana sih gitu. Jadi
ya ibaratnya nggak toksik lah ya. Kadang ya ada ini mah nggak masuk kelas pasti orangnya gimana gitu. Tapi dosennya masih mau reach out gitu, nanya gitu. Kamu kenapa nggak masuk gitu? Kemarin ada ini coba tanya ya sama si A gitu. Dan skripsi juga sama nih sama dospem aku tuh ya kita apa ya komunikasi gitu kayak kan aduh aku tuh masih ketinggalan jauh gitu. Ya udah kadang tanya sama yang satu bimbingan gitu ya. Akhirnya kemarin dikasih tahu sama dospemnya ini. Ya udah aku kerjain lagi. Gitu sih. Jadi meskipun mungkin tadi nggak seimbang gitu ya, banyak hal harus dikerjain, ya bersyukurnya masih punya lingkungan dan ya tadi dari sisi dosennya atau dari sisi tenaga yang lainnya gitu ya, itu masih suportif sih. Oke, kalau Gitu. kayak gitu berarti kita balik ke topik yang awal ya kok. Itu harus ada imbang antar pertemanannya juga, Iya. juga harus imbang akademik dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya nih kok, kan kadang kita terlalu banyak alhasil kadang nggak maksimal di semuanya ya, karena fokusnya terbagi-bagi. Nah kalau menurut Koko sendiri biar semuanya hasilnya maksimal nih, ada tipsnya nggak kok buat teman-teman juga? Menurutku nggak pernah ada satu hal yang maksimal banget sih. Kita harus realistis lah. Kita badan cuma satu gitu ya. Waktu sama-sama 24 jam. Ada satu orang benar-benar belajar 24 jam. Maksudnya ya 18 jam lah misalnya ya. Benar-benar didedikasiin buat belajar. Tapi ada satu orang yang kepecah. Mungkin bahkan ada yang kuliah malam gitu kan. Ada yang harus sambil kerja. Harus ada yang sambil kuliah gitu kan. Menurutku buat dapetin maksimal semua hal itu cukup sulit sih. Tapi gimana kita set target kita sih. Jadi ketika aku join itu juga mikir gitu kan, bisa nggak nih aku lakuin semua gitu kan. Harus senat gitu kan, harus jalan kuliah gitu kan, harus mungkin nanti ikut kompetisi apa segala macam. Ya aku set target gitu. Dan dari set target itu mana yang jadi priority top aku gitu loh. Ya udah jadi top priority misalnya ya, oke, aku harus menang lomba gitu. Misalnya ya. Ya udah, berarti gimana caranya cari strategi biar bisa menang misalnya. Tapi satu sisi kalau misalnya kita udah fokus sama satu ini, pasti kan yang lainnya agak kebagi fokusnya ya enggak. Ya caranya gimana supaya meskipun kebagi fokusnya tapi targetnya tetap achieve gitu. Ya kita harus realistis. Kalau misalnya ya di organisasinya dikasih project gede banget gitu ya. Yang menurutku mungkin butuh kita concern lebih 1 hari full aja kalau kita nggak kuliah itu mungkin nggak bisa ke solve gitu. Ya jangan diambil gitu. Ya jangan diambil, jangan dipaksa gitu. Asistensi dikasih misalnya 5 kelas tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Embat semua biar makin kenal banyak orang gitu kan. Satu kelas 50 jadi 50 kali 5 udah 250 anak ya kan. Ya digaji juga kan asisten dosen kan. Ya jangan semampunya aja gitu. Sanggupnya 3 aja deh. Soalnya kan nanti kalau misalnya kita nggak bisa masuk kelas siapa yang gantiin? Ya kan, jadi kita harus responsible lah sama apa yang kita kerjain dan kita harus tahu limit kita tuh sampai mana gitu. Ya sky is the limit lah, ya kan. Tapi kita bisa ngukur gitu loh. Kita punya waktu 4 jam kan nggak mungkin kita luangin waktu kita buat itu semua. Masih punya keluarga, masih butuh istirahat gitu kan. Masih ada weekend ya. Kadang weekend kita juga harus kerjain sesuatu juga kan, atau kita belajar buat catch up hal yang lain gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara buat maksimalin semuanya, I don't think so mustahil lah bisa dilakuin. Makanya kayak contoh ngomongnya IP aku berapa dulu pas kuliah, enggak kok masih ada yang top achiever-nya gitu. Ada yang banyak ratusan orang di atas aku tuh lebih top gitu. Ya nggak apa-apa. Aku dengan dapat segitu, dengan ada embel-embel atau pengalaman A, B, C, D, ya menurutku ini udah cukup oke gitu. Jadi ya kita harus set target lah dari awal. Kalau mau maksimal 100% sih kayaknya nggak bisa gitu. Benar sih, karena semuanya juga kita harus tahu diri kita mampunya sampai mana ya. Betul. Kalau kayak tadi contohnya Koko ngasih case yang kita ngambil semuanya pengen dikenal goalsnya gitu ya, asistensi dosen, tapi ternyata jadi kita nggak mampu buat handle itu malah nggak mencapai target kita ya. Malah bisa jadi bumerang buat kita, jadi jelek buat kita kan. Tapi pernah nggak sih Koko dihadapkan dalam satu situasi yang harus milih dua-duanya penting nih? Dan Koko lebih milih mana? Contoh, mungkin Koko lagi ujian ya, itu kan penting ya. Dan mungkin dosennya juga, kayaknya nggak bisa nih diulang gitu ya, harus datang lah pada saat itu. Terus yang kedua, Koko juga ikut lomba yang mana ini udah terakhir Koko, misalnya di semester 8 gitu ya Koko. Itu gimana Koko? Ya harus mikir mana yang bisa ada jalan keluarnya sih. Itu sering banget dulu. Lagi UAS, tapi lomba gak ya? Kan karena kan nggak semua kampus itu jadwalnya sama kayak kita. Ya, ada yang kita lagi ujian tapi mereka masih
kuliah gitu. Ada yang kita udah liburan mereka masih ujian gitu kan. Pernah dulu itu kejadian kayak gitu, harus ujian dan ada lomba gitu. Ya pada saat itu alternatifnya adalah coba kita ajuin bisa ujian susulan apa enggak, ya kan. Akhirnya bisa, ya udah akhirnya aku mutusin ikut lomba. Tapi kalau nggak bisa ikut ujian susulan dan ya masa sih kita harus sampai ngulang gitu kan, ya itu nggak mungkin pasti diambil gitu. Tapi kalau kasus yang terakhir tadi mungkin semester 8 lomba terakhir, lombanya keren banget gitu misalnya ya, terus ada ujian juga gitu kan, ya mungkin itu sempet-sempetin gimana caranya dua-duanya bisa jalan bareng. Tapi ya dengan fokus satu, mungkin yang satu ujiannya ya udah yang penting nggak sampai jelek-jelek banget gitu misalnya ya, yang satunya lagi aku maksimalin gitu ya, karena kebetulan this is my last chance gitu. Oke. Berarti kalau dari Koko sendiri, kalau kayak case tadi tetap milih lomba ya kok, karena itu merupakan kesempatan terakhir. Ya karena kasus tadi lomba bergengsi keren ya kan. Ya jadi setiap choices kita pasti ada konsekuensinya lah. Nah ya konsekuensinya atau risknya itu ya risk profile kita gitu, bisa nggak kita terima ya. Kalau misalnya kita terima ya udah jalanin. Bahkan nggak cuma dari kuliah ya, bahkan sampai kalian kerja pun ya, bahkan sampai kalian kerja itu pasti akan dihadapin banyak masalah seperti itu sih gitu. Karena sama-sama penting ya dua-duanya. Betul, dua-duanya sama-sama penting. Bahkan nggak cuma 2, kadang 3, 4, 5 gitu. Ini sama-sama harus dijalanin, kelarnya sama-sama harus tanggal segini gitu. Ini gimana gue harus bisa kelarin? Ya itu set priority. Kalau bisa delegate, kalau bisa di-postpone itu sih. Berarti kalau lagi banyak kayak gitu ya kok, organisasi dan semuanya lagi hektik dan prioritasnya juga sama nih, semuanya di atas semua. Kok belajarnya untuk akademiknya gimana kok? Nah, ini pertanyaan sulit. Ya biasa sih belajar mau nggak mau di kelas sih ya. Jadi ya mau nggak mau you should pay attention gitu, karena sadar diri di luar itu tuh gak ada waktu lagi gitu kadang gitu kan. Tapi so far sih untungnya masih bisa ke catch up sih. Jadi antara mata kuliah di akademis gitu ya, sama kebetulan sering banget tuh pas hektik gitu, untungnya masih bisa ke catch up gitu. Meskipun mungkin ya nggak tahu-tahu banget gitu ya, tapi saya tahu lah dikit gitu inti harinya ya. Nanti kalau ada waktu tanya lagi sama temen yang mungkin lebih tahu gitu dan lebih paham, minta mereka jelasin. Ya untungnya kebetulan aku kan IC juga, international class itu kan mahasiswanya dikit ya. Paling cuma 20-an, 30-an. Jadi kayak udah keluarga gitu di satu kelas IC itu. Jadi kuliahnya ya lu lagi itu ibarat bahasanya gitu kan. Jadi udah dekat gitu, udah ke maintain. Bahkan sampai kita sekarang udah nggak kuliah pun ya udah, bahkan sampai beda kantor gitu ya, kita masih maintain relationship ini gitu. Ya karena ya itulah yang tadi aku bilang gitu, di luar dari manfaat kita mungkin di organisasi, ketika di akademis kuliah itu ke impact juga, karena mau nggak mau kan kita harus build circle yang bagus gitu kan. Ya sampai hari ini masih ke-maintain dengan baik sih. Dan ya itu akademisnya mungkin dapat, di luar akademisnya soft skillnya juga dapat sih. Imbang berarti ya semuanya. Ya bisa dibilang seperti gitu itu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Okay. Berarti Koko tipe yang nyicil ya belajarnya ya. Jadi nggak yang semuanya di blok satu hari gitu ya. Ya kebetulan juga quite love sama accounting sih. Quite love ya, bukan really love atau much love gitu ya, enggak. Tadi mau accounting cukup nyambung aja gitu. Oh iya, logiknya begini, logiknya A, logiknya B, logiknya C, ya udah. I don't think butuh waktu yang lama untuk bisa mengerti seutuhnya gitu, enggak. Jadi ya kebetulan itu mungkin emang udah takdir kali ya. Saya kayak oke lah, kenapa kuliah accounting, karena ya aku tahu gitu basicnya, logiknya mungkin dapet gitu. Jadi ketika belajar di kelas pun bisa cerna gitu. Yang nggak harus ya beberapa mungkin ada ya, sampai pulang pun atau sampai mau ujian pun masih kesulitan gitu ya. Beberapa ada gitu. Cuman in some cases itu nggak sampai seperti itu sih. Gitu. Berarti antara lomba yang Koko ikutin itu berpengaruh nggak sih kok sebenarnya, nyambung atau ya, dengan? Sangat nyambung, karena mau nggak mau, karena lomba, meskipun kita lomba accounting ya, itu kita nggak cuman talking about accounting gitu. Di luar accounting tuh ada juga, either itu business, strategic management, finance management, itu ada. Jadi mau nggak mau ya relate gitu. Nah,
pas kita mau lomba gitu kan, kita belajar dong. Nah, secara nggak langsung kan kita akan catch up apa yang kita ketinggalan di kuliah kemarin gitu kan. Atau bahkan kita bisa one step ahead gitu. Kita belum ambil mata kuliah tapi kita udah harus belajar gitu. Ya, itu plusnya gitu. Jadi bisa dari lomba itu kita juga ibarat jadi self learning gitu. Belajar lagi gitu. Berarti lomba ini juga benefit banget ya dari segi akademiknya ya? Ya, Oke. betul. Berarti kalau dari tadi nih yang aku tangkap, Koko kan tipe yang sangat suka berorganisasi juga dan networknya juga cukup banyak ya, Kok. Nah, mungkin ada teman-teman juga di luar sana yang menganggap kalau organisasi itu bukan hal yang penting gitu ya, Kok. Mereka bisa dapetin akademik lain atau pola pikir lain yang harusnya mereka dapetin di organisasi, tapi mereka nggak mau ngambil di organisasi. Mereka justru pengen ngambilnya dari belajar, ngajar doang, atau dari yang lain lah selain dari organisasi ataupun tim lomba dan asistensi. Nah, kalau menurut Koko pola pikir yang kayak gitu kira-kira perlu diperbaiki atau itu emang masing-masing orang beda-beda? Ya, kalau kunciku adalah aku nggak pernah salahin sih orang nggak pernah ambil, maksudnya nggak mau terjun atau get into an organization gitu ya, atau mereka nggak mau ikut dunia perasistensian, anything lah, karena masing-masing orang punya preferensi masing-masing sih. Aku pun sendiri jujur nggak pernah maksa orang buat ikut organisasi gitu, but I will deliver apa yang mungkin positifnya setelah aku ikut organisasi. Masalah dia setuju atau enggak, masalah dia mau apa enggak, kembali lagi ke diri mereka, karena masing-masing orang punya preferensi masing-masing. Contoh temanku ada yang kerja gitu kan, aku lebih baik kerja, I have to build my business gitu, sekarang masih kecil gitu, dengan tujuan ya supaya ntar lulus bisa jadi gede gitu kan. Jadi I have no time gitu buat organisasi gitu, gue harus fokus di sini. Yang nggak masalah juga, karena dengan keuntungan dia nanti kalau misal 4 tahun atau 3 tahun ke depan bisnisnya jalan, ya kan, itu kan positifnya mereka kan. Nah, jadi kalau misalnya tanya gimana orang-orang yang mindsetnya mungkin tertutup apa segala macam, ya baik lagi preferensi kamu apa gitu. Kalau misalnya setelah misalnya habis lulus kuliah saya mau ngapain, mau kerjain satu A gitu. Nah, A ini butuh apa gitu. Nah, kebetulan karena aku prinsipnya ketika nanti aku lulus kuliah mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C. Jangan disebutin di sini ya, ntar kepanjangannya. Nah, jadi ya aku mikir gitu loh, apa yang harus aku bekalin gitu semasa kuliah. Nah, itulah yang aku jalanin. Jadi baik lagi preferensi kita, ya kalau misalnya dia kagak preferensi, kagak ada goals, yang nggak tahu juga pasti mereka mau ngapain kan. Cuman baik lagi kalau misalnya mereka menganggap organisasi itu bukan suatu hal yang baik buat mereka, mungkin mereka lebih mau belajar aja gitu supaya ntar masuk ke perusahaan impian mereka atau gimana pun lah. Ya itu preferensi mereka sih. Karena ya kita nggak bisa personality kita beda-beda gitu. Mungkin ada yang misalnya contoh masuk humas kurang jago speaking, tapi mereka editornya jago banget. Ya, it's kelebihan mereka, ya kan. Mungkin gue mau masuk humas tapi nggak mau ikut-ikut berbaur-baur sama orang gitu kan, ke sekolah-sekolah misalnya ya. Tapi mau jadi orang bagian belakang aja gitu. Kayak tadi misalnya mau ngedit atau ada event-event dia suka gerusak-gerusuk ikut-ikutan gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, kan memang personality mereka seperti itu. Bahkan ketika aku di Senat ya, itu nggak semua orang bawel loh. Karena top notch-nya orang adalah masuk organisasi pasti orangnya jago speaking. Masuk organisasi adalah orangnya kayaknya ngomongnya tuh jago banget gitu ya. Enggak juga kok. Sama punya teman-teman memang secara public speaking mereka not good enough, tapi gimana mereka bisa nge-lead ya. Maksudnya jangan lupa ya Vin, besok kejadian ini. Jangan lupa ya kita tanggal segini ada ini. Itu kelebihan mereka juga, tapi mereka ngomong susah. Mereka mau kenalan sama orang susah gitu. Ya, itu. Jadi enggak semuanya apa yang di pandangan kita itu jadi yang benar kelihatan gitu, enggak sih. Se-experience aku ya. Berarti semua orang kan punya goals masing-masing Ya. dan punya kemampuan masing-masing. Oke. Terakhir nih Kok, dari Koko sendiri kira-kira ada saran gak sih buat teman-teman semuanya yang lagi nonton ini juga? Ya. Kan Koko punya banyak pengalaman ya. Boleh Ya, dong kasih sedikit. tipsnya atau sarannya. Silakan Kok closing statement-nya. Ya, kalau kita lagi ngomongin masalah organisasi ya teman-teman, aku ngerasain sih soft skill itu di dunia sekarang itu butuh banget. Ya, oke lah akademik itu udah pasti harus ya, gimana pun jago soft skill, jago ngomong, tapi kalau nggak ada isinya kan tong kosongnya yang bunyinya. Tapi akan lebih wise ya kita cobalah untuk sebuah hal gitu ya yang mungkin di luar dari comfort zone kita gitu, karena
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita setiap hari itu kerjain, itu pasti someday itu bakal berguna gitu buat kita. One day pasti kan kepikir, gila, dulu tuh ikut begini. Ya, selama itu halnya positif, teman-teman. Jadi, kalau aku dari pribadi, saranin kehidupan kuliah itu jadi sarana teman-teman, bridging teman-teman buat nanti mau buka usaha, mau buka bisnis, mau kerja sama orang gitu ya. Oke, berarti kalau kayak gitu tergantung pribadi masing-masing ya kok. Ada orang yang mungkin kemampuannya lebih ke arah akademik, terus orang yang lebih ke arah organisasi, bahkan kalau Koko nyimbang ya antara kedua ini. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita hari ini. Sebelum kita tutup, kira-kira ada saran atau closing statement gak kok buat teman-teman yang di rumah nih? Silahkan kok. Iya, buat teman-teman ya, masa kuliah itu benar-benar jadi jembatan buat teman-teman sih, bridging. Nanti teman-teman mau berbisnis, mau bekerja, mau berusaha gitu ya. Itu tempat kuliah inilah yang mungkin last stepnya teman-teman gitu ya. Yang mungkin di luar dari tempat kuliah gitu, teman-teman punya aktivitas lain gitu. Ya as long as itu bisa kasih value added buat teman-teman semua, dan juga bisa kasih positif benefit buat teman-teman ya, yang gak ada pernah salah sih buat teman-teman buat coba-cobain gitu ya. Karena ya baik lagi seperti statement aku di awal gitu, akademik itu yes important, tapi kadang how to deliver, how deal with people itu kita ketemuinnya bukan hanya di kelas kuliah gitu, tapi kita ketemunya ya mungkin salah satu platform yang aku gunain adalah di organisasi-organisasi gitu ya. Tapi ya teman-teman ku encourage sih buat bisa ngelakuin hal lain selain di kelas kuliah gitu. Ya karena tadi yang aku rasain, in my opinion, itu benefitnya lumayan banyak gitu. Dan itu menunjang sekarang gimana aku berkarir dan juga gimana aku ngejalanin ya kehidupan sehari-harinya lah. Itu sih. Oke, terima kasih Ko Edric udah ngobrol-ngobrol juga bareng aku, dan juga teman-teman juga bisa dengerin juga saran bahkan tips-tips yang udah aku kasih. Selesai sudah bincang kita kali ini teman-teman bersama narasumber yang super keren juga. Saya Azahra pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe dan stay healthy. Terima kasih semuanya.